Kristus menderita dan mati untuk menghancurkan permusuhan antar ras. Dialah yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Petrus telah mengalami hidup dalam kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Walaupun dia seorang Kristen Yahudi, dia mau makan bersama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Tembok pemisah telah diruntuhkan. Sikap permusuhan telah diatasi. Inilah yang ingin dihasilkan oleh Kristus melalui kematiannya. Tetapi ketika beberapa orang Yahudi konservatif datang ke Antiokhia, Petrus atau Kefas panik. Dia takut terhadap pendapat mereka. Maka dia menarik diri dari persekutuannya dengan orang-orang non-Yahudi. Rasul Paulus melihat hal ini. Apa yang harus dilakukannya? Kunci dari sikap Paulus ditemukan dalam perkataan ini. Kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Galatia pasal 2 ayat 14. Ini merupakan pernyataan yang sangat penting. Pemisahan ras dan etnik juga dibahas dalam Injil. Ketakutan dan penarikan diri Kefas dari persekutuan antar ras tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kristus mati untuk menghancurkan hal ini. Tetapi Kefas membangunnya kembali. Paulus menegur Kefas di depan umum. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Galatia pasal 2 ayat 14. Dengan kata lain, penarikan diri Kefas dari persekutuan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi memberitahukan kepada mereka, Anda harus menjaga orang Yahudi agar bisa diterima. Padahal inilah yang ingin dihancurkan Kristus melalui kematiannya. Yesus mati untuk membuka jalan perdamaian baru antar ras. Ritual dan ras tidak lagi menjadi dasar bagi kebersamaan. Kristus yang menjadi dasarnya. Dia telah menaati Taurat dengan sempurna. Segala aspek Taurat yang memisahkan bangsa-bangsa berakhir dalam Dia oleh Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan mengirim Dia ke dalam dunia sebagai satu-satunya jalan bagi orang berdosa agar bisa diselamatkan dan agar semua ras bisa berdamai selamanya. Jika kita menolak hal ini, kita tidak menghargai dasar
dari harapan yang bisa mempersatukan semua manusia untuk selamanya. Melalui kematiannya di atas salib, sesuatu yang menyeluruh, bukan sebagian, telah dilaksanakan. Allah dan manusia diperdamaikan. Hanya melalui jalan inilah semua ras bisa menikmati kedamaian yang kekal. Dengan memperdamaikan orang percaya dengan Allah, Kristus memperdamaikan semua ras.